Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Welcome back my channel Medidi Farm. Apa kabar? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kelancaran ya dalam mencari rezeki. Oh ya, untuk pagi ini saya akan sedikit bahas ya, bagaimana sih kita memanfaatkan lahan kita yang sempit, atau kita tidak punya lahan tapi kita ingin berinvestasi atau ingin meluangkan waktu ya. Bagaimana sih salah satu alternatif yang kita pilih atau yang kita eh, pengen adalah sebuah ternak ya teman-teman. Salah satunya alternatif adalah ternak ayam betelur. Berikut ini adalah salah satu tips ya, bagaimana kita punya lahan yang sempit kita bisa memulai awal usaha ternak ayam betelur. Seperti di belakang saya ini, saya tidak punya lahan yang cukup lebar ya teman-teman. Saya hanya memiliki lahan yang cukup sempit tuh, cukup bisa kita manfaatkan teman-teman. Lahan yang sempit kita bisa manfaatkan sebagai kandang ternak ayam betelur. Lalu hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan ya teman-teman? Selain lahan dan juga kesediaan kulet atau bibitan ayam petelur ya, langsung aja ya kita ke topik pembahasan. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah motivasi kita ya teman-teman. Motivasi kita, bagaimana kita motivasi diri kita supaya tidak terlalu ambisi ya teman-teman. Kita hanya berternak itu hanya belajar dulu ya teman-teman. Kita harus belajar dulu, tidak usah berambisi keuntungan yang cukup besar, dan juga kita memiliki dengan kapasitas yang cukup tinggi ya teman-teman. Kita harus belajar dulu, cukuplah kita belajar dengan 10 ekor. Ketika kita sudah mengetahui karakter dan juga ilmu dari ternak ayam telur, baru kita menambah kapasitas dari ternak tersebut ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita persiapkan adalah kandang. Kandang juga tidak perlu mewah ya teman-teman, tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar ya teman-teman. Berikut ini adalah kandang ayam petelur, salah satu alternatif yang murah ya teman-teman. Berikut ini hal pertama yang harus kita persiapkan adalah kandang ya teman-teman. Kandang dan juga peralatan yang lain seperti tempat makan dan juga tempat minum. Kita tidak usah membutuhkan biaya yang cukup tinggi ya teman-teman. Kita cukup menekannya dengan cara memilih bahan-bahan yang cukup murah ya teman-teman, seperti ini dari bambu. Ini adalah sistem baterai ya teman-teman di tempat saya. Kemudian ini adalah tempat makannya, ini dari pipa paralon yang bekas. Tempat minumnya dari botol-botol bekas juga bisa ya teman-teman. Kita manfaatkan semuanya, tidak perlu mewah dan juga harga yang cukup tinggi. Kita cukup dengan bahan-bahan bekas dan juga bahan-bahan murah, kita sudah bisa ya memanfaatkan usaha ternak ayam telur ini. Ini kita lihat dari bambu ya teman-teman. Kemudian tempat makannya dari pipa kita belak, dan tempat minumnya dari botol-botol bekas, kita juga bisa manfaatkan. Kemudian hal berikutnya yang harus kita persiapkan adalah kulet atau bibitan ayam petelur ya teman-teman. Kita harus memilih kulet atau bibitan ayam petelur ini, harus kita perhatikan ya teman-teman. Kita harus perhatikan yang cukup yang sudah siap bertelur ya teman-teman, supaya tidak terlalu membutuhkan kos atau pengeluaran yang cukup ya teman-teman. Kalau kita terlalu lama menunggu telur ayam tersebut berproduksi, cukup tentu akan membutuhkan modal atau pakan yang cukup banyak ya teman-teman menunggu ayam betul-betul. Kita harus mencari supplier atau masuk yang cukup kita bisa percaya teman-teman dari bibitan tersebut ya teman-teman. Kita memulai usaha ternak ini dengan kapasitas yang cukup
kecil ya teman-teman, supaya kita belajar dulu. Kalau tidak suatu saat suatu hal terburuk terjadi ya teman-teman, ternak tersebut gagal, kita tidak terlalu rugi ya teman-teman, karena kita membelinya dengan kapasitas yang cukup kecil ya teman. Kita cukuplah kita beli dulu kita 10 ekor, kemudian kita belajar karakter dari ayam tersebut, kemudian karakter dari musim atau musim penyakit, dan juga pakannya apakah cocok pakan. Kita kadang seperti halnya saya ya teman-teman, dulu itu sering gonta-ganti kombinasi pakan ya teman-teman. Kemudian saya baru menemukan salah satu kombinasi pakan tersebut cocok, barulah saya teruskan ya sampai sekarang. Alhamdulillah ayam saya ini bertelur 90% ya teman-teman, itu sungguh sangat menguntungkan. Kemudian setelah kita sekiranya kita sudah mengetahui ilmu dari ayam petelur tersebut, barulah kita berpikir untuk mencoba dengan kapasitas yang lebih ya teman-teman. Kemudian hal yang terakhir yang harus kita persiapkan adalah pakan dan juga vitamin dan juga vaksin ya teman-teman. Pakan dan vitamin harus kita perhatikan, karena pakan kalau kita sembrono yang mengasih makan, tentu saja produktivitas ayam-ayam telur tersebut tidak akan sesuai yang kita harapkan ya teman-teman. Biasanya kita harus kalau di tempat saya itu ada 3 pakan ya teman-teman, harus saya campur ya teman-teman. Yang pertama konsentrat, yang kedua dedak atau bekatol ya teman-teman, yang ketiga adalah jagung yang halus ya teman-teman. Kemudian tidak lupa vitamin untuk menjaga kesehatan dari ayam-ayam telur yang kita miliki ya teman-teman. Kemudian adalah vaksin ya, untuk menjaga stamina, karena ayam petelur ini adalah ayam yang sangat gampang sekali ya terserang penyakit, apalagi seperti sekarang ya teman-teman, pergantian musim ya, dari musim kemarau ke musim hujan, tentu saja banyak sekali penyakit ya. Atau ayam-ayam kita, jangankan ayam petelur ya, ayam kampung juga pasti banyak ya sekarang ini sakit-sakitan atau sering flu atau knot atau sesak nafas ya, itu sering banyaknya. Itu tentu saja mengurangi dari produktivitas dari ayam telur yang kita miliki ya teman. Tentu hal yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah kebersihan kandang ya teman-teman. Kandang juga harus kita perhatikan, apalagi kalau bentar lagi ya memasuki musim penghujan, gampang sekali ya terserang bakteri dan juga penyakit ya teman-teman. Kita harus pagi dan sore harus kita bersihkan ya kandang-kandang dari kotoran-kotoran atau sisa-sisa pakan, harus kita perhatikan ya teman-teman. Demikian ya tadi teman-teman seputar ulasan ya, topik pembahasan yaitu kita mempunyai lahan yang sempit tapi kita bisa manfaatnya dengan cara berternak ayam petelur. Semoga yang saya sajikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman peternak semuanya ataupun yang pengen belajar peternak ayam petelur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.